Salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab At-Tashil li Ahkam At-Tartil karya Fadilat Syekh Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan kemarin kita sudah mengambil pembahasan tentang al-qalqalah. Apa itu al-qalqalah? At-taharruk wal ittirab. Ya, pergerakan atau getaran. Adapun secara istilah, kuatnya getaran suatu huruf atau getaran bunyi dari suatu huruf sampai menghasilkan pantulan. Hurufnya ada berapa? Ada 5, disingkat dengan qutbu jadin, ya, qutbu jadin. Kemudian qalqalah punya maratib, tingkatan dari sisi kuat dan lemahnya pantulan dari suara yang dihasilkan. Ada yang sugra dan ada yang kubra. Kita mulai dengan sugra. Kapan dikatakan qalqalah itu sugra? Kalau dia sukun, atau ya dia sukun dan berada di tengah kata atau kalimat, sama saja. Dia berada di tengah kata atau di tengah kalimat, maka dia dibaca qalqalah, tapi dengan qalqalah yang sugra. Ya, dengan qalqalah yang sugra. Sama seperti khalaqana, qabla, walaqad jaa, walaqad jaa. Berbeda dengan kubra. Kalau qalqalah kubra, kapan itu terjadi? Kalau huruf qalqalah sukun dan terletak di akhir suatu kata atau kalimat. Dan kemarin kita sebutkan faedah, sempat kita singgung bahwa ada di antara para ulama yang membagi lagi qalqalah kubra menjadi 2. Ada yang lebih kubra lagi dari apa yang beliau sebutkan, yakni tatkala tasydid di akhir kata atau di akhir kalimat. Yarhamukallah. Tasydid di akhir kata atau di akhir kalimat. Para ulama membedakan bahwa untuk model yang terakhir ini, itu saking kuatnya, maka diharuskan untuk berhenti sejenak, memberikan jeda antara huruf yang disukun dan pantulannya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Paham? Dikasih jeda. Wa tabb. Beda dengan kalau dia sukun di akhir kata atau di akhir kalimat. Contoh misalnya, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yulad. Berat, tebal qalqalahnya. Wa lam yulad. Tapi tidak sampai diberhentikan saja. Berbeda dengan yang tadi. Baik. Dan contoh yang paling dekat dan menggabung antara 2 ini, qalqalah sugra dan kubra, ayat yang kita baca tadi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, qalqalah apa namanya? Sughra. Kenapa? Karena dia terletak di tengah kalimat. Adapun walam yulad, ini qalqalah kubra karena terletak di akhir. Masya Allah. Baik, kita sekarang masuk, kata beliau al-mad. Al-maddu lughatan. Apa itu mad? Secara bahasa az-ziyadah wa tatwil, tambahan dan perpanjangan. Tambahan, ziyadah itu tambahan, tatwil perpanjangan. Tatwil dari kata apa? Tawwala yutawwilu tatwil.
Tawala itu sendiri maknanya memanjangkan. Berarti kalau masdarnya pemanjangan. Wastilahan, istilah secara istilah, maksudnya istilah ulama tajwid. Huwa, kembali ke mana huwa? Al-mad. Apa maknanya? Italatus sauti biharfin min hurufil maddis salasah. Baik, enggak ada papan ya? Bisa kira-kira diambil itu? Afwan ini. Saya minta maaf sama antum semua. Harusnya dari kemarin saya tambih, tapi qadarullah ma syafa'al. Itulah manusia. Nah, ya di sini saja kayaknya. Kalau begitu posisinya cuma saya yang lihat. Masya Allah, jazakumullah khairah. Ay, kasihan antum yang bagian sini. Mau milih apa? Ay. Baik. Sebentar kita pakai ya. Baik, kata beliau secara istilah Baik, secara tidak apa-apa di situ. Yang penting antum nanti dicatat saja. Ay, naam. Secara istilah mat itu italat as-saut. Memanjangkan bunyi biharfin min hurufil maddi tsalatsa. Pada saat menyebutkan salah satu huruf dari tiga atau salah satu huruf dari tiga huruf mat. Sebelum kita masuk ke situ, beliau berikan faedah. Wa yuqabilu al-madda al-qasru. Lawan dari mat ada namanya qasr. Kalau mat tadi apa? Bacaan bacaan panjang. Berarti lawannya bacaan pendek. Namanya al-qasru wa ma'nahu fil lughah al-habsu wal mana'. Apa maknanya al-qasr? Maknanya al-habs, menahan, wal mana' sama. Maksudnya suara yang ditahan, tidak dipanjangkan. Bukan berarti tidak menyebutkan, tapi ditahan untuk tidak dipanjangkan. Wastilahan, adapun secara istilah, al-qasr isbatu harfil maddi min ghairi ziyadatin alaih. Menetapkan huruf mad tanpa adanya tambahan. Kemudian kata beliau wa huruful maddi hiya. Adapun huruf mad, kapan bacaan itu bisa dibaca panjang? Kalau ada huruf mad. Nah, apa itu huruf mad? Kata beliau, hiya diantaranya yang pertama, al-alifus sakinatu al-maftuhu ma qablaha. Yang pertama ada alif yang sukun, yang di fathah apa yang sebelumnya atau huruf sebelumnya. Yang kedua, al-waw as-sakinatu al-madmumu ma qablaha. Ada waw yang disukun, yang di dhammah huruf sebelumnya. Dan yang ketiga, al-ya'us sakinatu al-maksuru ma qablaha. Ya yang disukun, yang dikasrah apa yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya yang saya mau gambarkan. Baik. Jadi huruf mat itu huruful mad itu ada 3. Ada alif, ada waw, ada ya. Tapi bukan alif, waw dan ya yang berharokat. Bukan.
Melainkan dia alif, waw dan ya yang apa? Sakinah. Yang sebelumnya yang berharokat. Dilihat lagi, tidak semua sama harokat sebelumnya. Kalau alif tadi, apa sebelumnya? Al-maftuhatu ma qablaha. Kalau waw, al-madmumatu ma qablaha. Kalau ya, al-maksuratu ma qablaha. Kapan ada ini rumus? Maka bacaan ini dibaca panjang. Sama misalnya baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Yang saya mau titik beratkan pada Al-Kitabu. Bagaimana tulisannya Al-Kitabu? Afwan. Al-Kitabu. Ada ndak alif yang disukun di sini? Ada. Di mana? Setelahnya ta, Al-Kitabu. Sebelum alif yang disukun ada fathah. Kalau ada alif yang disukun sebelumnya fathah, apa hukumnya? Mat. Dibaca yang mana yang dibaca panjang? Ta-nya. Ta, kitabu. Paham ini? Baik. Sama semuanya. Sama misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha, tentang orang-orang musyrikin. Sifat mereka punya hati tapi tidak mereka gunakan untuk memahami. Syahidnya lafaz qulubun. Qulubun. Ada apa di sini? Waw yang disukun. Kemudian sebelumnya terletak dhammah. Kalau ada waw yang disukun sebelumnya dhammah, apa kaidahnya? Mat dibaca panjang. Apanya dibaca panjang? Lam qulubun. Sama semua. Kalau ya juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, Sami'un alimun. Sama di dua-duanya. Kita ambil sami'. Ada apa di sami'? Iya yang disukun. Sebelumnya kasrah. Iya disukun. Sebelumnya kasrah. Apa namanya? Mat dibaca panjang. Apanya dibaca panjang? Sami'un. Ini saja sebenarnya. Apa yang susah? Dan yang susah kalau kita mau belajar. Yang susah kalau tidak mau belajar. Baik. Kemudian kata beliau, wahiyya majmu'atun bisyurutiha fi lafzi nuhiha. Masya Allah. Ada apa ini? Dan huruf-huruf yang beliau sebutkan tadi, majmu'ah, terkumpul bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya, fi lafaz, dalam firman Allah SWT, nuhiha. Apa yang terjadi di sini? Waw sukun sebelumnya dhamma. Hi. Ya sukun sebelumnya kasrah. Ha. Alif sukun sebelumnya fathah. Walil maddi qisman walikulli qismin dhabit yakhussuhu wa hunaka bayanu dzalika. Kita lihat dulu.
Baik. Kita baca. Kata beliau, dan mat itu sendiri, sudah paham ya tentang hukum asalnya mat? Pokoknya kapan kita dapat 3 huruf ini, dengan keadaannya yang 3 itu tadi, maka dibaca mat, dibaca panjang. Nanti akan lewat berapa kadar bacaan panjangnya. Ya, kata beliau, mat itu dibagi 2. Tadi itu penjelasan mat secara global. Ya. Untuk lebih dalam lagi, ternyata mat itu ada 2. Walikulli kismin dhabitun yakhussuh, dan setiap pembagian ada dhabitnya, ukurannya, takarannya. Wa hunaka bayanu dzalika, dan demikian akan dijelaskan. Yang qasimul maddu umuman ila qismain, kata beliau hafizahullah, al-mad itu bacaan panjang secara umum dibagi menjadi 2, asliyun wa far'iyun, atau bisa kita baca asliyin wa far'iyyin. Apa i'rabnya? Siapa yang tahu i'rabnya? Antum? Badal dari qismain. Taib. Bisa dibaca lain? Bisa. Apa itu? Ataf bayan, na'am, sama saja dengan, ada lagi yang lain? Khabar dari mana? Iya. Huma. Ada lagi? Hah? Fathah. 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 Mansub. Bedakan itu. Kalau kita belajar nahwu, bedakan itu fathah dengan mansub. Karena ada yang mansub bukan fathah. Ada yang fathah bukan dengan, ada yang mansub Ada yang mansub bukan dengan fathah. Ada juga fathah bukan mansub. Paham gitu? Ada yang fathah tapi dia majrur. Apa itu? Ismul ladzi la yansharif. Paham jadi itu? Taib. Taib bisa dikatakan juga asliyan wa far'iyan. Tapi jamil tersebut. Ini faedah saja. Ya, jadi dia bisa 3. Bisa dibilang asliyin wa far'iyin sebagai ataf, bayan atau badal. Bisa dikatakan asliyun wa far'iyun. Dari mana? Mubtada dari khobar yang dihapus. Khobar dari mubtada yang dihapus. Ya, ila qismain wa huma asliyun wa far'iyun. Bisa juga tadi mansub dari fi'il yang dihapus. Dia sebagai maf'ulun bi dari fi'il yang dihapus. Yang qasimul maddu umuman ila qismain, yakni asliyan wa far'iyya. Intinya itu, mat dibagi 2 secara umum, ada mat asli dan ada mat far'i. Apa itu mat asli? Kata beliau, huwa ma la yaqumu dzatul harfi illa bihi. Apa yang zat huruf itu tidak mampu berdiri kecuali dengannya. Wala yatawaqqafu ala sababi hamzin au sukunin. Dan dia juga adalah mat yang tidak diwaqaf di atasnya atau di atas hamzah atau sukun. Wala yumaddu illa bimiqdari harakatain. Dan kadar bacaannya itu tidak lebih dari 2 harokat. 2 harokat itu biasa orang bilang 2 hitungan. 2 hitungan. Ya. Baik. Kemudian nanti akan diberikan contohnya. Kita bahas dulu. Kemudian kata beliau, fa fil maddil asli salasatu dawabit. Bagaimana kita bisa tahu mat ini asli atau far'i? Kata beliau, untuk mengetahui yang asli, ada 3 dawabitnya, ada 3 tanda ukuran patokannya. Yang pertama, la yutawaqqafu ala sababi hamzin au sukun. Matnya, bacaan panjangnya, itu tidak diwaqaf di atas hamzah atau di atas sukun. Nanti akan datang contohnya untuk lebih memperjelasnya. Yang kedua, la taqumu dzatul harfi illa bihi.
huruf itu tidak bisa berdiri kecuali dengannya. Yang ketiga, wala yumaddu illa bimiqdari harakatain. Dia tidak dipanjangkan kecuali hanya sebatas 2 harokat atau 2 hitungan. Wa yandariju tahtal maddil asli arba'atu mududin kulluha yantabiqu aw tantabiqu 'alaiha ad-dawabitu al-mutaqaddimah. Dan dari mat asli ini bercabang 4 mat. Dan ini nanti yang akan kita pelajari satu persatu. Ini yang masyhur penyebutannya. Adapun mat asli, mat far'i, ya, ini kan jarang kita dengar, apalagi pemula. Yang sering kita dengar, ini pembagiannya. Bercabang dari mat asli 4 hukum mat. Yang pertama ada namanya al-mad at-tabi'i. Akan datang penjelasannya. Yang kedua al-mad al-badali. Yang ketiga mad al-iwat. Dan yang keempat ada mad as-silah. Ada mad as-silah. Taib. Jom kita masuk dulu deh. Kepanjangan kayaknya kalau kita bahas ini. Panjang sekali nih. Habis waktu ini. 2 lembar. 2 lembar kan? Masuk? Enggak ada yang bilang. Iya, sampai di sini saya dulu. Enggak apa-apa ya, kita cepat hari ini. Tapi intinya itu mat secara umum. Kapan kita dapat ada waw sebelumnya dhammah, alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, itu mat namanya. Bacaan wajib dipanjangkan, tidak lebih dari 2 harakat. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.